Tercermin dari sebuah narasi sejarah yang ditulis, beberapa narasi yang menuliskan kisah sejarah terkadang tidak sesuai dengan kebenaran fakta sejarah. Akibat dari narasi kisah sejarah yang dibuat tidak menuliskan sebuah kebenaran fakta sejarah, membuat mereka yang terdampak dalam suatu konflik atau peristiwa harus terpinggirkan, tertindas, hingga meninggalkan bekas luka dan trauma yang sangat mendalam. Luka dan trauma yang terjadi misalnya pernah dialami oleh sejumlah kalangan yang terdampak akibat peristiwa pembentukan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI yang terjadi pada tahun 1958 di Sumatera Tengah, yang mana peristiwa PRRI ini kerap disebut sebagai suatu pemberontakan kepada pemerintahan Republik Indonesia. Padahal sejumlah pihak punya pandangan yang berbeda. Selain para tokoh PRRI yang kerap menolak dikatakan sebagai pemberontak, para tokoh PRRI ini juga mengaku dan menyebut bahwa peristiwa pembentukan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI merupakan sebuah gerakan koreksi terhadap pemerintahan pusat yang kian condong ke kiri, serta koreksi atas terjadinya berbagai kesenjangan pembangunan ekonomi antara pusat dan daerah. Terlepas dari berbagai kronik maupun kronologinya, peristiwa pembentukan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI telah meninggalkan bekas luka dan trauma bagi warga Sumatera, termasuk terhadap mereka yang menjadi pelaku maupun yang menjadi korban. Setelah peristiwa PRRI misalnya, banyak dari mereka yang pergi merantau untuk menghindari intimidasi hingga membuka usaha di tanah rantau demi bertahan hidup, termasuk usaha restoran Padang yang banyak kita temui di berbagai kota di seluruh Indonesia. Menurut Guru Besar Sejarah UNAN dalam wawancaranya di Melawan Lupa Metro TV mengatakan bahwa setelah peristiwa PRRI berhasil ditumpas oleh militer Jakarta, banyak warga Minang yang dituding sebagai PRRI atau sebagai pemberontak. Bahkan sampai-sampai menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat Minang. Oleh karena itu, banyak dari mereka yang merantau dan merasa malu untuk mengaku sebagai orang asal Minang. Berdasarkan catatan Abdurrahman dalam Sejarah Indonesia mengatakan bahwa latar belakang terjadinya peristiwa PRRI Permesta merupakan adanya rasa ketidakpuasan dari angkatan militer di daerah terhadap pusat, terutama muncul dari wilayah Sumatera dan Sulawesi yang tergabung dalam Divisi 9 Banteng pimpinan Letkol Ahmad Hussein. Situasi semakin pelik ketika beberapa tokoh militer di daerah-daerah yang tergabung dalam Divisi 9 Banteng mulai menunjukkan ketidakpuasannya kepada pimpinan pusat. Bahkan, hal ini semakin serius ketika tuntutan-tuntutan otonomi daerah mulai diajukan. Kala itu, pemerintahan pusat dianggap tidak adil kepada warga sipil dan militer tentang pemerataan pembangunan antara pusat dan daerah. Selain dipicu dalam pemerataan pembangunan, peristiwa PRRI Permesta juga dilatar belakangi oleh hal lain. Di antaranya, mundurnya Muhammad Hatta dari kursi wakil presiden pada tahun 1956, yang mana Muhammad Hatta merupakan sebagai perwakilan dari masyarakat luar Jawa. Selain itu, latar belakang peristiwa PRRI ini karena meluasnya pengaruh Partai Komunis Indonesia atau PKI menyusul keberhasilan PKI meraih suara besar dalam pemilu tahun 1955.
Tak lama kemudian, pada tanggal 20 Desember 1956, Divisi Banteng menginisiasi pembentukan Dewan Banteng yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein. Dewan Banteng ini beranggotakan 17 dari berbagai kalangan, yakni 8 diantaranya dari perwira aktif dan pensiunan, 2 dari polisi, dan 7 lainnya dari kalangan sipil, para ulama, pimpinan politik, dan para pejabat daerah. Sehari setelah pembentukan Dewan Banteng, pada tanggal 21 Desember 1956, sebagaimana yang termaktub dalam prajurit-prajurit di kiri jalan, kelompok Dewan Banteng yang menjadi tulang punggung dari kekuatan PRRI pada tanggal 21 Desember 1956 telah mengambil alih pemerintahan daerah Sumatera Tengah dari Gubernur Ruslan Mulyoharjo. Dewan Banteng yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein ini kemudian mengelola sendiri keuangan daerah untuk kepentingan pembangunan Sumatera Tengah. Menyusul tidak terpenuhinya tuntutan Dewan Banteng oleh pemerintahan pusat, akhirnya pada tanggal 10 Februari 1958, para tokoh Dewan Banteng mengeluarkan 3 ultimatum kepada pemerintah pusat. Walaupun sempat bersikap lunak terhadap berbagai manuver Dewan Banteng, namun saat kelompok Dewan Banteng merilis ultimatum kepada pemerintahan pusat dan kemudian mendeklarasikan pendirian PRRI pada tanggal 15 Februari 1958, pemerintahan pusat merespon keras tentang ultimatum PRRI dan proklamasi PRRI. Dengan begitu, pemerintahan pusat yang menganggap aksi PRRI Permesta sebagai bentuk pemberontakan kurang dari sepekan setelah pendeklarasian PRRI pada tanggal 21 Februari 1958, operasi penumpasan pun segera diluncurkan untuk menumpas PRRI. Menurut Phil Manuel Sulu dalam Permesta dalam Romantika, Kemelut, dan Misteri mengatakan bahwa gerakan PRRI di Sumatera mampu dipadamkan oleh militer Indonesia hanya dalam waktu singkat. Bahkan, dalam penumpasan PRRI Permesta ini membuat banyak korban jiwa melayang. Kalau kata-kata saja tidak dapat menyehatkan jiwa yang keblinger, apa boleh buat? Suruhlah senjata berbicara satu bahasa yang lebih kuat lagi. Operasi penumpasan PRRI Permesta yang diberi nama Operasi 17 Agustus dan dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani ini melibatkan 3 elemen militer dari 3 angkatan bersenjata, yakni Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Lewat operasi gabungan ini, dalam waktu yang relatif singkat, pasukan APRI atau Angkatan Perang Republik Indonesia berhasil mengambil alih kontrol sejumlah kota-kota penting di Sumatera Tengah dari tangan pasukan PRRI. Bagi mereka yang mengalaminya, peristiwa PRRI merupakan sebuah masa yang tak terlupakan. Kolonel Jambe membentuk pasukan, oleh karena itu didukung oleh masyarakat dan Bapak mendaftar. Nizar Palindi yang merupakan saksi sejarah sekaligus anggota dari PRRI pimpinan Kolonel Dahlan Jambe dalam program Melawan Lupa Metro TV mengatakan bahwa ia yakin tidak melakukan pemberontakan dan hanya menuntut pemerataan pembangunan di daerah. Satu isu yang masih menjadi pembahasan hingga hari ini. Selain Nizar Palindi, sesosok yang pernah bergabung dengan PRRI juga pernah dilakukan oleh Afdal Ali Fahmi yang saat ini merupakan seorang pensiunan kepala sekolah. Saat peristiwa PRRI terjadi, ia dan hampir seluruh keluarganya ikut bergabung dengan PRRI. Afdal sendiri tidak terlalu peduli dicap sebagai pemberontak yang kerap disematkan kepada orang-orang yang terlibat dengan PRRI. Karena di mata Afdal, mereka adalah para pejuang. Disinilah masuknya dulu tentara APRI, Angkatan Perang Republik Indonesia. Dalam wawancaranya di Metro TV, ia mengatakan bahwa hingga kini
Afdal masih mengingat dengan jelas rute yang digunakan keluarganya untuk mengungsi guna menghindari kejaran tentara pasukan APRI. Saat tentara APRI masuk ke kota Bukit Tinggi, keluarga Afdal pergi meninggalkan kota Bukit Tinggi untuk mengungsi ke daerah perbukitan yang dikenal sebagai Bukit Kawit. Diketahui, selain di wilayah Bukit Tinggi, banyak warga yang mengungsi ke wilayah Payakumbuh. Salah satunya di daerah Nagari Tai Bukit yang kini masuk dalam Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Di wilayah Nagari Tai Bukit terdapat rumah balai adat yang digunakan oleh tokoh-tokoh PRRI seperti Syafruddin Prawira Negara, Burhanuddin Harahap, Zulkifli Lubis, dan lain sebagainya untuk melakukan konsolidasi. Peristiwa deklarasi PRRI pada tanggal 15 Februari 1958 tidak hanya didukung oleh tokoh-tokoh militer dan masyarakat di wilayah Sumatera Tengah, namun juga mendapatkan dukungan dari sejumlah tokoh nasional pada masa itu. Salah satu tokoh nasional yang mendukung PRRI Permesta yakni Syafruddin Prawira Negara, seorang tokoh masyumi yang pada tahun 1948 pernah menjadi presiden sementara PDRI atau Pemerintahan Darurat Republik Indonesia untuk menyelamatkan eksistensi pemerintahan Republik Indonesia. Bahkan berkat keberadaan PDRI saat itu, Republik Indonesia bisa terus menjalankan perjuangan diplomasi dan memaksa pemerintahan Belanda duduk di meja perundingan. Seiring berjalannya waktu, setelah mengalami intimidasi dan teror di Jakarta, Syafruddin Prawira Negara dan beberapa tokoh masyumi lainnya pergi ke Sumatera, yang pada akhirnya Syafruddin Prawira Negara ikut dan mendukung pembentukan PRRI. Bahkan, ia menerima tawaran Dewan Banteng untuk menjadi Perdana Menteri PRRI di Bukit Tinggi. Namun, pasca penumpasan PRRI oleh pasukan APRI pimpinan Kolonel Ahmad Yani ini, setelah 3 tahun mengungsi dan turun gunung, hampir seluruh tokoh dan penggagas PRRI ditawan oleh pemerintah. Tak terkecuali Syafruddin Prawira Negara. Selain itu, Ketua Dewan Banteng merangkap pimpinan Sumatera Tengah Ahmad Hussein juga ditangkap. Setelah melakukan pengungsian selama 3,5 tahun dan kembali mengakui kedaulatan serta setia kepada Republik Indonesia, Letkol Ahmad Hussein harus ditahan oleh pemerintah Republik Indonesia tanpa pernah diadili. Menurut Doni Ahmad Hussein, jika ia memang bersalah, ia hanya meminta pemerintah Indonesia melakukannya dengan proses pengadilan. Berakhirnya peristiwa pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI tidak serta-merta mengakhiri dampak sosial dan politik akibat konflik politik yang berubah menjadi konflik bersenjata ini. Hingga bertahun-tahun kemudian, dampak yang ditimbulkan akibat konflik berdarah ini tetap menghantui dan sulit dilupakan oleh pihak-pihak yang terdampak, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan peristiwa traumatik ini. Bahkan, mereka yang kehilangan keluarganya harus menderita sakit tak terperih. Kekejaman militer yang menghabisi ribuan orang yang ikut dalam PRRI menimbulkan rasa takut, cemas, hingga trauma yang berkepanjangan. Bahkan, sebagian besar dari mereka misalnya merasa malu untuk menggunakan nama identitas dari Sumatera karena dituduh sebagai pemberontak.
Di antaranya, banyak warga Minang yang enggan menggunakan identitas warga Minang sendiri karena merasa takut akan membawa stigma buruk terhadap warga Minang. Hal ini seperti menandakan adanya upaya penghilangan identitas warga Minang. Selain dampak sosial politik, peristiwa PRRI juga menimbulkan kesadaran kepada setiap pemimpin bahwa sangat penting bagi mereka untuk mendapatkan hak-hak yang sama sebagai warga negara, termasuk hak pembangunan di daerah-daerah yang kurang mendapatkan perhatian oleh pemerintah. Mengingat negara Indonesia yang terdiri dari banyak pulau harus bisa meratakan pembangunan antara pusat dan daerah sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial antar anak bangsa. Berbagai narasi sejarah yang ditulis dalam suatu peristiwa, termasuk peristiwa PRRI, kita bisa memetik hikmah bahwa penelitian, pengkajian, bahkan penulisan ulang sebuah narasi sejarah perlu terus dilakukan. Bukan hanya sebagai gambaran yang jujur dari masa silam, namun juga agar kita punya kesempatan membayar hutang sejarah kepada mereka-mereka yang terpinggirkan atau tertindas karena kesalahan narasi sejarah. Salam Mata Hati Pemuda, salam Jas Merah.